Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara workshop pembahasan pembelajaran berbasis dunia kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya bergabung dengan Auto 2000 pada 1 November 90. Jadi masih 35 tahun. Tinggal 2 tahun lagi pensiun. Karena di usia 55 sudah pernah tugas. Jabatan saya sebagai technical leader di Auto 2000 Malang Sutoyo yang beralamat Jalan Legend Sutoyo nomor 25 Malang. Jadi monggo Bapak Ibu apabila untuk barangkali servis ya mobil perintah bisa masuk ke tempat kami. Kalau yang itu langsung. Oke, itu secara singkat. Saya lulusan SMK, bukan SMK dulu, STM Probolinggo. Jadi saya lulusan pertama pas otomotif. Alhamdulillah kerjanya ya pas ya di dunia otomotif. Ini saya masuk tahun 90, kendaraan ini sudah ada. Jadi ini perkembangan teknologi di Indonesia cukup lambat menurut kami ya, karena di tahun sebelumnya itu tahun 78 itu sudah ada kendaraan electronic vehicle, tapi kita masih mengalami contohnya Kijang ya. Ini Kijang generasi pertama yang dinamakan Kijang Boy. Bapak Ibu mungkin masih beredar nggak ini kendaraan Kijang ini? Ada ya? Oh jangan. Mungkin sih nggak bisa. Jadi ini diproduksi oleh Putra Putri Indonesia. Ya. Jadi namanya KF10, cc-nya 1200 cc. Di mana waktu itu lokal kontennya itu masih 19%, ya. Jadi sisanya masih impor dari luar. Berikutnya generasi kedua diproduksi lebih manis lagi, namanya Kijang Doyo. Mungkin SMK masih punya nih. Jadi sudah ada kapasitas yang lebih manis, lebih canggih. Ini diproduksi standar 81 sampai 86. Ini namanya KF20. Mesinnya menggunakan mesin Nafkas 300, di mana lokal kontennya sudah mulai banyak 30%. Dan kendaraan ini juga diekspor. Ya. Mungkin ada kalanya yang pernah ke Filipina, ya. Mungkin namanya bukan Kijang, tapi ini produksi yang diekspor ke Filipina, Malaysia, kemudian Singapura, gitu ya. Next. Nah, ini generasi ketiga, lokal kontennya sudah 44%. Di mana pabriknya sana, ya, itu pabrik itu hanya perakit, pabrik itu hanya perakit. Jadi seperti kayak ban, gitu ya. Ban itu ada dari Bulog, ada dari Tunggal. Mungkin Bapak Ibu yang beli kendaraan ada yang berpistol, karena memang oleh pemerintah tidak boleh monopoli. Ya. Kemudian kaca, kaca 5, wiper, motor, AC, itu ada dari beberapa vendor, sehingga dirakit jadi mobil. Di mana tahun 90 mesin cetak
itu dari Jepang dikirim ke Indonesia. Itu khusus mesin kijang. Maka tempatnya di mana? Di Sultan sampai sekarang ya. Itu oleh Jepang dipercaya kan ke kita untuk produksi mesin juga selain sasis dan bodi. Itu memang hasil karya Putra Putri Indonesia murni ya, dari Karboyo sampai Kijang Kapsul. Ini Kijang Kapsul tahun 97 sampai 2004. Jadi mulai tahun 2000 ini sudah masuk EVI, organisasional sudah ditinggal. Kenapa? Karena orang menginginkan piye caranya ya. Kalau Jepang itu AIZ ya. Kendaraan itu hemat BBM, tarikannya lebih ringan sehingga dibawakan untuk kijang EVI dan juga dilengkapi dengan EVI 2000 cc. Ini yang spesial edition kita banyak karena 2000 cc ini menurut kita cc semakin gede makin boros. Tapi kalau kan gede tenaganya besar ya sesuai ya. Kemudian ada mesin L untuk kijang diesel 2400 cc, dimana lokal kontennya ini sudah lebih lagi 53%. Oke, berikutnya ini generasi kelima kijang Innova dengan mesin Wanti RVE VVTi 2000 cc. Kalau yang 2 2700 cc ini sudah mengarah ke EV. Kemudian 2 lagi EV diesel lokal kontennya sudah banyak 80%, sisanya 20% masih impor. Sehingga kendaraan ini menurut kami ini sudah mulai diekspor ya, diekspor ke beberapa wilayah Amerika Selatan ya, kemudian Asia. Bapak Ibu yang kami hormati, ada yang tahu nggak kira-kira produksi kijang keluar itu setiap berapa menit produksinya? Saya dulu waktu step 3, jadi kalau kami itu judulnya step 1, step 2, step 3 ya, atau master. Nah setelah keluar dari master saya diberikan kunjungan ke pabrikannya di Kerawang, produksi kijang. Ada yang tahu berapa menit kira-kira satu kijang keluar dari pabrik? 5 menit. 45 menit. 5 menit. 5 menit. Sesuai. 2 menit keluar satu Innova, ya. 2 menit keluar Innova. Di mana pada saat produksi itu ternyata mereka ya khusus untuk nyambungi ya, nyambungi itu pakai mas titik ya, kemudian dicelupi kami kanalnya, kemudian menikami. Jadi anti kontennya itu sebenarnya ya itu sudah ada tujuannya apa? Supaya tidak terjadi oksidasi di panel. Beda dengan mobil yang 80 dilas, nih didempul sehingga bodinya kelihatan lebih berat. Kemudian apa propos ya? Nah, karena angkarannya beda dengan yang sekarang masuk di sini. Ya. Kemudian next berikutnya ini lokal kontennya makin banyak ini 85%. Ya,
Ya, mesin sama dengan TFT 2000 cc menggunakan dual VVT-A. Dual VVT-A itu artinya variable maaf timing intelligent. Cara gampangnya ibarat pintu itu kartu in dan out, bahan itu masuk dan keluar. Kalau dulu konvensional pintunya itu dibuka, kalau misalkan putaran sasoner bukannya 100% dan 100%. Tapi kalau yang VVT-A ini disesuaikan. Kalau orangnya masuk satu, bukannya sedikit. Kalau bukan orangnya lebih banyak, maka bukannya lebih lebar. Sehingga diharapkan pembuangan dan pemasukan lebih efisien. Sehingga dia lebih irit, tarikan lebih responsif, emisi gas buangnya lebih rendah. Nah, yang berikutnya ini ada mesin 2 GD, nanti pakai turbo, di mana kalau awalnya 2500 cc, sekarang diturunkan ke 2400. Sesuai dengan tagline ya, nek cc gede, boros gitu ya. Nah, ternyata mereka menggunakan DKSN. Bagaimana caranya bahan bakar itu lebih irit, meskipun cc-nya diturunkan. Jadi cc 2500 diturunkan 2400, naiknya 50 PS. Jadi teknologinya yang dinaikkan. Kalau dulu filternya satu, kalau yang baru ini filternya double. Bapak Ibu. Next. Nah, dengan perkembangan teknologi, isu dari pemerintah nantinya karena BBM sulit ya untuk kita ekspor lagi, judulnya sekali gitu ya, sehingga harus bagaimana caranya menggunakan bahan bakar alternatif seperti contohnya Innova ya. Innova itu menggunakan bio. Dulu harus pakai solar, sekarang pakai bio. Awalnya bio solar ada 5, kemudian masuk 10, sekarang ke 20, bahkan ada 100%. Artinya bio itu bahan bakar solar ditambahkan minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa itu untuk bio. Ngopi flash disk. Sehingga ada beberapa yang unit baru itu boleh pakai bio. Itu mana? Karena bio itu pakai kendaraan niaga, truk bis gitu ya. Jadi khusus yang Innova ini harapannya pakai Pertamina DEK ya, Pertamina DEK. Nah, dengan isu-isu tersebut, maka Toyota ini akan mengeluarkan yang hybrid. Jadi karena bahan bakarnya sudah sulit untuk diproduksi, maka Toyota mengembangkan sementara ini adalah hybrid, di mana hybrid itu menggabungkan antara dua mesin bensin dan listrik. Jadi kalau jalan pertama itu mesin listriknya jalan, baru kalau sudah butuh tenaga, mesin bensinnya yang berat, sehingga harapannya lebih irit bahan bakar. Ini kalau tadi mulai dari konvensional sekarang ke hybrid, di mana hybrid ini menurut kami masih layak saat ini digunakan. Kenapa? Kalau di sini ada BZ40 electric vehicle, jadi mobil listrik ini. Kemudian ada juga yang menggunakan hidrogen cair. Tapi harus diolah jadi bahan bakar di hidrogen. Nah, ini bisa ini adalah kendaraan khusus elektrik saja. Harganya kurang lebih 1 M gitu ya. Jadi tujuannya adalah
emisi gas buangnya bersih karena memang benar-benar listrik. Bapak Ibu pernah naikin pembobotan? Nah, kurang lebih seperti ini, khusus listrik saja. Jadi di mana baterainya itu besar, ya. Jadi baterainya menggunakan ada yang pakai nikel, ada yang pakai lithium. Di mana nikel itu cocoknya untuk daerah dingin Eropa gitu ya. Kalau Indonesia dan tropis cocoknya pakai lithium. Jadi memang ada plus minusnya. Jadi atau nikel atau lithium gitu ya. Jadi kalau kapasitas baterainya memang lebih banyak yang pakai lithium. Ini sejarahnya. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kendaraan hybrid. Jadi hybrid itu kalau gampangannya kalau tumbuhan itu jagung berbeda gitu ya. Jadi kalau dulu jagung aslinya kecil-kecil orangnya. Jadi kalau misalkan dengan digabungkan teknologinya dikawinkan jagungnya Jawa atau jagungnya Amerika ya. Nah, sehingga kita jagung berbeda, di mana jagungnya itu dia lebih besar, jumlahnya lebih banyak, masakannya juga lebih pendek. Nah, kalau di mesin elektrik ini menggabungkan antara dua mesin, baik listrik atau diesel. Ini yang paling banyak ada di mesin bensin. Nah, contohnya kendaraan Toyota yang menggunakan hybrid ini ada sini, ada apa, ya? Ada yang tahu barangkali selain apa? Camry, itu sudah hybrid seperti punya Pondok, ya. Pondok juga pernah punya hybrid. Karena jangan dipakai tikusnya, untungnya, jatuh, dicokoti sama orang itu. Pak Pri, tanya Belum, dari semuanya yang perawatannya paling simpel tuh yang seperti apa? Plus minusnya. Plus minusnya. Oke. Terima kasih. Jadi kalau dulu yang kendaraan konvensional, contoh kendaraan gampang adalah cungkap, ya. Cungkap itu yang konvensional butuh waktu sekitar 1,5 jam. Tapi yang baru, ya, yang ini itu mungkin setengah jam sudah selesai, karena ada beberapa pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Contoh, perlu start tekniknya nggak perlu dirubah-rubah karena sudah menggunakan EVI, Electronic View Injection. Tekniknya menggunakan ESA, Electronic Spark Advance. Yang mana yang baru itu kalau seandainya terjadi titik, tekniknya mundur. Electronic Spark Advance akan memberikan info di mana di mesin itu akan namanya knock sensor. Jadi kalau itu bahan bakarnya kurang bagus, Bapak Ibu ya, contoh Bapak Ibu punya kendaraan yang misalkan Avanza ya, Avanza yang baru misalkan. Jadi bahan bakar yang digunakan adalah harusnya ya perak, tapi Bapak Ibu menggunakan pertalite. Jadi kalau menggunakan pertama dia lebih enteng jalannya. Jadi ya kalau pertalite itu angkatannya lebih sedikit berbeda dulu, sehingga ada kecenderungan, apalagi Nosewu ada SPBU yang sedikit nakal ya, bahannya dicampur, itu menyebabkan lidi. Kalau lidi tarikannya akan dimundurin oleh ESA, mundur, lidi mundur lagi, sehingga tarikannya lebih sedikit berbeda, akan menimbulkan jelaka. Nah, kalau yang dia tidak sekali lagi lah satu kali. Ya. Ini contohnya. Jadi kita perlu penyetelan, klep, kemudian cek momen. Ya, kalau dicek harus momen dulu.
Nah, kalau mesin yang baru akan menggunakan teknologi plastic region, jadi tidak perlu juga akan menggunakan. Jadi ada plus-minusnya. Jadi kalau yang baru ini serba tes, ada problem masuk, ada yang menginformasikan bahwa ada data problem atau BTC. Kalau kita nggak punya alatnya, kita bisa manual, tapi harusnya buku. Kalau buku waktunya juga lebih lama sedikit. Tapi kalau pakai scan, alhamdulillah seperti di beberapa sudah dilengkapi dengan scan. Dulu saya uji kapan bisa ngarah ke jurnal FIB, ternyata kemarin kan sudah ke alhamdulillah. Terima kasih sudah dilengkapi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Itu antara. Kalau untuk bahan bakar kan di Malang kan banyak sekali jenis SPBU Pak ya. Kalau di Pasuruan kan ya nggak seberapa. Kalau apakah semakin mahal itu semakin bagus kualitasnya atau gimana itu? Betul. Kalau jadi kalau PKN itu harganya 10.000. Kalau PKN berapa? 13.100. Ada Kalau sel. tubuh 14,5. Jadi contoh di tempat saya juga ditunjuk sebagai LSS Lexus Service Center, di mana apabila ada yang masuk itu wajib ke tempat kami atau dari Lexus itu harus pada saat penyerangan tantangan bahan bakar yang digunakan harus pertama tubuh. Kalau di luar itu mesin timur kan gak belum melayu, jadi dia langsung itu. Pernah saya dapat customer ibu-ibu mobilnya Lexus, waktu servis tidak masalah, tapi setelah dapat seminggu komplain, Pak mobil itu lampunya muruk, gak awak ke nopo kita ganti. Ternyata mobil ibu itu adalah second atau yang kedua. Mungkin tidak dijelaskan kalau caranya pertama bahwa mobil ini wajib menggunakan pertama tubuh, tapi sama beliaunya dikasih non tubuh di bawah mungkin 95, dia pakai share artificial mati gitu ya. Ternyata saya masih kalah dengan pertama tubuh. Akhirnya tentunya berkedip tidak ada. Ini yang bagus. Jadi semakin tinggi oktannya untuk lirikas mungkin bahkan tidak ada, sehingga akan lebih enteng, tidak lebih gas. Contoh ini Bapak Ibu pakai pertama, bisa pakai pertama berpindah ke pertama, jangan begini gitu ya, biasa suka kan. Jadi kalau pertama tangannya lebih gembor. Kenapa? Karena tadi tangannya lebih rendah, sehingga tangannya lebih dalam. Kalau di dalam otomatis sedikit lebih boros. Itu ya. Kalau tubuh Simpson wajib kita tadi Lexus. Pernah satu saat kemarin saya dikasih soal olahraga. Jadi jalanannya masih 17.000, tergolong baru lah ya. Tapi dia lampu LED-nya nyala, nggak ada tanda. Munculnya kita scan, itu misalnya kita scan, muncul ada oksigen sensor. Jadi oksigen sensor itu dia sensor yang memeriksa kadar oksigen yang keluar dari knalpot. Nah, infonya itu nggak bisa bahan bakarnya terlalu boros. Jadi harus ganti oksigen sensor. Saya berpikir, kira-kira ganti oksigen sensor ini waras atau enggak? Kilometer masih berbeda. Akhirnya saya browsing, saya nanya, kalau tak
ganti bener panas turun nggak panas. Oh, teknik ini kurang mumpuni alas goblok gitu ya, tidak sesuai dengan obatnya. Benar, kita cek kilometer mesinnya sepertinya masih cek bahan bakar akan meragukan. Pak, bahan bakarnya apa? Air tanah tubuh. Air tanah tubuh. Dan kita yakinkan juga tukang yang ternyata benar Pak. Atasnya merah, bawahnya putih, alias tercampur. Jadi kalau bahan bakarnya sudah tercampur, maka si mesin ini info biasa makan hamburger ya sebelum. Ya, kita turunkan, kita kuras, kita ganti dengan pertamax turbo di SPBU yang lain. Jadi yang lain ini SPBU yang biasa customer isi. Saya sudah pindah ke SPBU lain, sudah yang ada lost door bus lagi, karena itu cuma 7 bos yang bisa. Jadi untuk bahan bakar juga baru ke hasil pembakaran dan melakukan mesin. Oke, terjawab. Ada yang lain? Kemudian ini tadi bisa diprotek kendaraan listrik. Adakah penyakitnya orang-orang? Ada dua ternyata. Ternyata orang sudah harga 1,4 pakai listrik itu orang belinya di Probolinggo, yang satunya beli dari Jakarta, tapi pemakaiannya di Malang. Dimana kalau menggunakan diesel seperti ini tidak perlu isi bensin lagi, cukup melakukan listrik. Cuma kalau listriknya ini dia dikasih 3 pilihan seperti HP itu ya. Jadi kalau HP, kalau bawaannya kabelnya itu butuh waktu 40 jam sekali kita bisa penuh. Tapi yang kedua, dia harus pasang wall charger, di mana listriknya itu pasang sendiri, tidak boleh jadi satu dengan rumah. Itu butuh waktu sekitar 6-8 jam di sini. Kemudian yang terakhir bisa isi di SPKLU, ya. Contohnya kalau di Malang itu hanya satu di PLN Malang. Isinya cukup 2 jam lebih cepat karena dia pakai DC. Cuma orang kalau beli ini mikir-mikir aja, kira-kira tak gawe Jopo cukup gak ya listrik. Nah, contoh kemarin apakah di tes dari Jakarta sampai ke Denpasar itu isi berapa kali bandingin dengan Ioniq Pak ya. Itu ternyata benar. Jadi kalau misalkan lain misalnya kayak Hyundai sama Wuling itu sudah banyak menempatkan SPKLU ini di rest area. Nah, kalau beli kita masih mikir-mikir, akhirnya kita seperti ya saya di rumah, dan bisa di jalan-jalan. Nah ini yang orang-orang masih mikir beli BZ or X atau bukan mobil listrik lagi dulu. Kalau kita orang Indonesia pasti value-nya harus muncul. Letak dari paling banyak. Boleh mobil bekasnya yang ini mau dijual nggak laku karena orang masih mikir-mikir ini judulnya kata Pak Jokowi infrastrukturnya masih belum banyak. Jadi kan misalnya kalau dari bensin SPBU-nya belum banyak, SPKLU-nya belum banyak di jalan. Jadi yang satunya ini hidrogen ini bahan bakarnya menggunakan air
sudah diproses sehingga ini tujuannya sama ya, emisi karbonnya nol. Jadi lebih ramah lingkungan. Tapi di kita masih belum banyak yang jual hidrogen. Dan misalnya ngomong mahal tuh, pasukan harus ini deh. Kalau aja khusus juga ada, LC juga ada. Isotop itu tapi dari kondisi BBM susah ya. Sehingga ini masih belum banyak. Ini sudah mulai diproduksi, misalnya mulai banyak turun ya. Karena kalau kita sudah mendirikan pabrik ya di Kerawang khusus yang elektrik vehicle. Tapi masih lambat kalau itu. Ya tadi. Saya kalau misalnya jalan-jalan, kira-kira jalan-jalan, aman nggak? Cukup nggak sampai ke lokasi? Kalau jalan-jalan mungkin makanya ini nih dicari awal. Mungkin pas di jalan ke Bromo ya, di Cakrawala otomatis pemakaian baterainya lebih sampai di sini mungkin bapak bertanya. Jadi menurut kami yang sangat pas kondisi saat ini adalah yang hybrid. Saya pernah diberikan yang Tuhan Romoyai itu hybrid. Ini gak cocok dengan itu. Cocok dengan siswa. Nah, satu banding 25 ribu 1 liternya. Kenapa ya? Ini aja 120, punya Romoyai 125. Jadi memang irit, apalagi yang sisinya lebih kecil. Jadi kalau kita tuh banyak lebih kesan. Jadi ada apa, ada yang ada yang cross, kecil-kecil. Kemudian ada kendaraan RAV, di mana RAV itu ada yang plug-in. Jadi plug-in juga kendaraan hybrid bisa dicas, selain pakai bensin juga bisa dicas di rumah. Jadi gabungan antara electric vehicle sama hybrid terus ditambahin lagi colokan untuk isi listriknya. Jadi kalau ingin irit ya pakai elektriknya saja. Tapi secara otomatis kalau listriknya sudah habis, mesinnya langsung nyala sendiri. Itu bedanya dengan plug-in. Jadi ada electric vehicle ini, ada plug-in plus mobilnya ditambah untuk ngecas saja. Dan yang masih relevan kondisi saat ini adalah yang hybrid. Apa saja sudah berbeda, kemudian Lexus. Jadi Lexus yang sekarang sudah hybrid semua, plus elektrik vehicle. Oke, kalau ada lanjut berikutnya ke soft skill dan karakter. Jadi di kami ini ada dua bos kami, yaitu TMC, Toyota Motor Corporation, dan Astra International, di mana Auto 2000 ini adalah anak perusahaan khususnya di bisnis penjualan unit. Jadi Astra juga punya saham di Toyota Astra. Next. Nah, kami ada 126 cabang, ya, 132 bengkel dan plus armada Toyota home service. Jadi Auto 2000 itu mulai dari Sumatera, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah ini tidak bisa masuk karena faktor historis dikuasai Nasmoko. Jadi Auto 2000 tidak bisa masuk ke wilayah Jawa Tengah. Mungkin ada ada ya, ada ada khusus Toyota kan ya aku aja
menjalankan ini oleh Nas Hukum. Jawa Timur ada 2000, Bali, kemudian Nusa Tenggara, kemudian sebagian lagi di Timor Leste. Sebelum merdeka kita juga di Timor Timur. Sebagian lagi ke Balikpapan, Kalimantan. Nah, Sulawesi ini dikuasai oleh Haji Kala, punya matres dari dunia Pak Haji Kala. Kalau yang ini, yang merah ini adalah punya Agung Autumo, jadi Agung Autumo. Kemudian yang ungu ini jadi ada dealer lain yang menguasai wilayah Maluku dan Papua. Jadi Auto 2000 hanya di Sumatera, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, sama wilayah Bali sampai ke Nusantara. Ini untuk Auto 2000. Next. Oke, sampai mencatat ini tujuannya kenapa kita nambah beberapa dealer. Ada yang tahu Bapak Ibu? Dulu saya dulu di Malang ada dealer, ada sebagian Surabaya. Nah, di tahun ini banyak nambah dealer seperti Probolinggo, Pasuruan juga merdeka, Kediri ada 2, Jombang ada. Tujuannya apa? Betul, meningkatkan market. Ada lagi Cuan. Ada lagi asal saya ini. Jadi kan saya mobil Chevrolet itu bagus kan? Bagus. Saya pernah browsing itu dari Chevrolet dengan sisi diesel speed itu mirip, tapi kenapa pasar masih belum mau melihatnya? Akhirnya ukur habis. Contoh kalau motor Suzuki ada juga Suzuki masih mulai habis. Sepeda motor Vespa dulu ada yang Kawasaki dulu ada yang sekarang yang berbeda adalah Honda. Jadi Toyota itu memperbanyak jaringan dulu. Yang menurut saya sebenarnya kita ya, ada Avanza sama Xenia, sama nggak? Sama juga apa? Asranya. Jadi ceritanya di Jepang, Bapak Ibu, Hino, Lexus, Daihatsu, selanjutnya sudah jadi sama Toyota sebagian, sehingga Toyota menguasai misalkan sudah Daihatsu. Sisi diproduksinya berbeda, hanya simbolnya saja yang beda. Mungkin kalau cara kita foto-foto Indonesia ini, kalau Toyota itu punya alis diferensial lebih cakep, sehingga mungkin ada sedikit perbedaan dan ukur goreng, ukur Daihatsu sampai Toyota sama produksinya oleh ADM. Jadi di kita Avanza itu diproduksi oleh Astra Daihatsu di Sumedang. Khusus yang Veloz
diproduksi sendiri oleh TEMI, Toyota Motor Indonesia. Nah, menurut data perjuangan ini juga sama Bapak Ibu. Jadi kalau semakin banyak bengkel, semakin banyak tutupan, maka orang akan memilih. Ya, contoh kayak tadi saudara kita spin tadi ya, mobilnya percaya ganti kiri, tapi boleh spin pakaiannya, ya. Kemudian kalau servis juga susah, sehingga orang-orang akan mikirkan kalau tunggu tak berpanen, payungnya. Contoh seperti BMW gitu ya, mobilnya bagus kan? Bagus, BMW Racing. Jadi BMW itu adalah perusahaan dari Astra juga, BMW sama Vision untuk kendaraan Eropa. Tapi tadi contoh di Malang ada bengkelnya di BMW. Dulu pernah ada Kokol, sekarang ada lagi, tapi dibangunkan. Jadi semakin banyak bengkel, semakin banyak tutupan, maka orang akan beli produk yang diinginkan sesuai dengan yang ada di pasaran. Dan itu sepatutnya ya kalau ada itu mobil itu juga sehingga kenapa Toyota sementara ini kota-kota kecil di sini semua. Zaman saya nggak banyak, sekarang tahun 90-an Pasuruan, Probolinggo itu masih di bawah kita. Artinya saya harus ke Probolinggo, saya harus juga ke Pasuruan, ke Blitar. Sekarang sudah ada Merdeka semua, alhamdulillah. Oke, berikutnya ini ke soft skill dan karakter dunia kerja. Jadi untuk 2000 itu visinya adalah menjadi dealer Toyota terbaik dan berada di Indonesia melalui proses kelas dunia. Itu adalah visinya. Misinya adalah membantu pelanggan menikmati mobilitas, sehingga diperlukan manpower yang ada, infrastruktur yang tak memadai, sama servis yang memuaskan. Ya. Jadi harapannya servis gak balik lagi ke dan cukup sekali saja servis. Dan berikutnya, nah supaya jadi mekanik manpower yang ada soft skill yang perlu diisi, ya. Jadi kalau ini ada basic yang kita teknisi, kemudian dapat setahun lagi kalau misalkan bagus itu naik ke pro, diagnos ke master. Zaman saya dulu Toyota teknisi ini kalau saya training itu 40 hari di Surabaya. Kalau sekarang trainingnya bagaimana 2 minggu. Kemudian pro di ke Surabaya waktunya 40 hari. Kemudian diagnos ini baru Jakarta. Jadi kalau saya dulu sekitar 2 minggu baru ke master, ini 40 hari. Pas zamannya master, saya pas zamannya Pak turun tahun 98. Dan master selama 40 hari karena ada huru hara di 40 hari yang di Jakarta. Next, kemudian setelah training ini ada sertifikasi. Jadi sesuai enggak? Jadi baik training TT, Pro, Diagnos sama Master ini akan dilakukan sertifikasi setiap 2 tahun sekali. Ijazah ini sih paling enggak, ya sertifikasinya masih lakukan. Jadi harus sertifikasi lagi. Kalau dulu ada sertifikasi, ada juga. Kemudian ada trade produk, di mana trade produk ini apabila ada unit baru kita juga untuk training, ya. Training. Jadi contoh misalkan jadi kita juga untuk training, jadi baik sekarang COVID sudah berlalu, bisa langsung offline trainingnya bisa di Surabaya atau di Jakarta.
Kemudian ada training e-learning. Jadi di kami sudah perkembangan teknologi, tinggal masuk ke webnya, ya. Tapi tidak sembarangan bisa masuk, harus punya passwordnya. Jadi tiap karyawan dikasih password sendiri-sendiri, dikasih kunci sendiri-sendiri, akan masuk dari mana. Oke, jadi kalau saya ingin nambah ilmu mesin, harus ke mesin cara ini. Jadi perbuka mesin yang kita buka. Kalau butuh sasis, ya kita buka yang sasis. Ya. Kemudian juga ada di Italia itu sama. Jadi kalau misalkan ada program lori, kita buka webnya mereka. Baru setelah itu kita sama. Jadi habis training kasih soal. Mereka lulus mulai ini plus soft skill. Sampai training ada yang ditanyakan berapa dulu. Oke ya, kita lanjut ke kemampuan soft skill. Jadi soft skill di dunia kerja ini ada beberapa yang perlu diketahui. Saya bisanya ketemu dengan soft skill ini setelah kerja. Yang ilmu dari sekolah mungkin tidak banyak, yang banyak ilmunya pada saat saya bekerja. Ini ada kemampuan komunikasi. Jadi kalau saya ini asalnya dari mekanik, kemudian naik ke PHS, ke lampu servis, kemudian naik ke foreman, di mana foreman itu membawai beberapa mekanik. Kalau ke lampu servis itu servis mobil, Bapak Ibu. Jadi kalau THS itu lengkap, bisa jadi mekanik, bisa jadi foreman. Kalau misalkan ada kesulitan, terus bisa mengekspor, bisa juga sebagai administrasi, karena dia terima duit, ya, dan bisa